Indonesia telah berperan penting dalam memperkenalkan prinsip-prinsip moral yang baik kepada pemuda di seluruh negeri melalui ajaran 38 berkah kehidupan yang menguntungkan. Anyone who felt relaxed from the meditation, raise your hands. Angkat tangan kalau teman-teman rileks. Good. Did anyone see the bright shining star? Ada yang lihat bintang yang bersinar? How was your star? Gimana bintangnya kalian? Maybe you can use your hands like small stars Gimana, bisa tunjukin nggak apakah bintangnya kecil? or Pakai big tangan. stars. Oh, besar. Okay, some people used flashlight. Good, flashlight to represent a star. Oh, ada yang pakai senter. Bagus ya. Okay, so all right, so now let's talk about the 38 blessings as we continue from last time. Oke, jadi mari kita bahas sekarang lanjutan dari 38 berkah utama. Long story short, this was a discussions between two groups of people. Oke, jadi ada cerita, ini adalah perbincangan. What is considered blessings in life? Apa yang dimaksud dengan berkah dalam hidup? One group say it's something you see. If you see something beautiful in the morning, that's a blessing. Kata grup satunya, dia bilang kalau kamu melihat sesuatu yang cantik, itu termasuk berkah. The second group says something you hear. If you hear something beautiful music, that's a blessing. Grup satunya bilang kalau misalkan kamu dengar sesuatu yang indah, nah itulah berkah. And the third group say, no, it's your feeling. If you appreciate something beautiful, that's a blessing. Dan grup ketiga beda lagi nih, dia bilang perasaan yang cantik. Jadi kalau misalnya perasaan yang bahagia, itulah berkah. And there were discussions for 12 years. Dan mereka berdiskusi ini selama 12 tahun. Until the devas or angels needed to ask Buddha, Sampai dewa ini bertanya kepada Sang Buddha. and the Buddha gave this teaching to the devas or the angels. Dan Buddha membabarkan pengetahuan kepada dewa, Which means you are listening now, you are like angels. jadi kalau misalkan kamu dengerin ini, berarti kamu adalah malaikat, kata Bante. Because this teaching the Buddha didn't give to humans, he gave to angels. Karena ajaran ini Buddha kasihnya itu ke malaikat atau dewa, bukan ke manusia. Are you angels? Apakah kamu angels atau malaikat atau dewa? Anyone angels? Mungkin angkat tangan kalau kamu dewa malaikat, Or used to be angels? atau mungkin kamu dulu pernah jadi malaikat. The Buddha said there are 38 blessings. Buddha bilang ada 38 berkah utama. And the first step is to stay away from fools. Dan yang pertama adalah kita menjauh dari orang yang tidak bijaksana. Because if you still have fool friends, then you're done. You cannot have any progress in life. Karena kalau kamu masih punya teman yang tidak bijaksana, kamu tidak bisa maju dalam hidup. Imagine that you're going to walk a stair to heaven. Bayangkan kamu mau jalan di tangga menuju surga. Fools will hold you back. They will not let you have progress in life. Orang yang bijaksana, mereka tidak akan biarkan kamu pergi ke surga. But the wise will push you back and help you to walk better. Tapi kalau misalnya orang yang bijaksana, dia akan dorong kamu, membuat kamu jadi lebih baik. And the third blessing, those who are worthy will show you the way.
Dan yang ketiga adalah seorang yang um, berguna gitu ya, itu akan menunjukkan kamu jalannya. So again, this is about progressing in life so that you can reach the top of your life. Jadi ini intinya tentang berkembang, jadi kamu bisa mencapai puncak dari hidup kamu. And they can be grouped into 10 groups. Dan ini dibagi menjadi 10 grup. Group number 1, turn your back on unwholesomeness. Ini adalah kamu jangan melihat yang tidak baik. And today, we talk about group number 2, preparing for your readiness for self-development. Dan kita akan berbicara tentang grup nomor 2, yaitu menyiapkan diri kamu untuk self-development, perkembangan diri. Any one of you who feel like you're gonna win the competition, the contest, raise your hands. Siapa yang kamu percaya nih kalau misalnya kamu akan menang kontes IMAX? Kamu boleh angkat tangan. You believe that, okay? Anyone after this tutoring, you believe that you're gonna be a better person, raise your hands. Setelah tutor ini, kamu merasa kamu akan menjadi orang yang lebih baik. Boleh kamu angkat tangan. Not all, everyone, right? Everyone gonna be better person. Okay, so we are influenced by many things in our life. Kita terpengaruh oleh banyak hal dalam hidup kita. Like you are in Indonesia, I'm in Thailand. We are hot country. We don't have snow, for example. Contohnya, kita itu hidup di negara yang panas, yaitu kita di Indonesia, Bante di Thailand. And I think, I'm not sure. Do you eat spicy food? Dan kita tidak punya salju. Nah, Bante tanya nih, kita makan pedas nggak? Spicy food? Ya, makanan pedas, yes. Yeah, do you have mosquitoes in Indonesia? Kita punya nyamuk nggak? Yes, we have a lot. A lot, right? You see, the weather or mosquitoes or the animals in Asian countries, we have them. Jadi cuaca untuk binatang bertahan hidup itu kita punya cuacanya, panas gitu ya. But in Europe, maybe they don't have them. Tapi kalau misalkan di Eropa, mungkin mereka nggak punya karena cuacanya lumayan dingin. And this is how Asian people, European people, people from Middle East, we are different. Itulah kenapa orang-orang di Asia dan Eropa itu berbeda. But the environment, we can choose where we want to be, or we can create that by ourselves. Tapi lingkungan kita itu kita bisa pilih atau kita bisa ciptakan untuk diri kita sendiri. Because the blessing number 4 is about living in good place. Karena blessing keempat ini adalah untuk tinggal di tempat yang sesuai. If you want your life to have better life, then you need to make sure that you live in good environment. Kalau misalkan kamu hidup kamu lebih baik, kamu harus hidup di tempat yang sesuai. So if you want to read your books for exams and there's very noisy around, you cannot read very well, right? Jadi kalau misalkan kamu mau baca tapi tempatnya berisik, kamu nggak bisa baca dengan baik kan? So living in an environment where your neighbors are nice, it's not so very noisy, the weather is very good, is a blessing. Jadi hidup di lingkungan yang tetangganya baik, yang cuacanya bagus, itu termasuk berkah. And you can either move to another place, Dan kamu juga bisa pindah ke tempat yang lain. or make where you live better. Dan pilih tempat di mana kamu bisa hidup lebih baik. If you're rich, maybe you can move. Kalau kamu kaya, mungkin bisa kamu pindah. But even you're rich or you're not, it's better to also improve where you stay. Mau kita kaya atau tidak, itu penting untuk kita meningkatkan di mana kita tinggal. Anyone who believes that you can improve where you stay.
Ada yang percaya kalau misalnya kita bisa meningkatkan tempat tinggal kita menjadi lebih baik, boleh angkat tangan. Okay, so we will make Indonesia a better place, right? Oke, jadi kita bikin Indonesia tempat yang lebih baik. Well, maybe we can begin from our house. Kita bisa mulai dari tempat tinggal kita sendiri, yaitu rumah. The Buddha talked about 4 things you have to improve. Sang Buddha berbicara tentang 4 hal yang bisa kita tingkatkan. We call 4 sabai. Ini namanya 4 sabai. Sabai mean comfort, comfort. Sabai artinya kenyamanan. It begins with the place. Itu mulai dari tempatnya dulu. And the next one is food. Kedua itu adalah makanan. And people. Orang And Dhamma. dan ajaran Buddha atau Dhamma. You can improve these in your life. Kita bisa tingkatkan ini dalam hidup kita. Imagine that you live in a very comfortable house. Bayangkan kita tinggal dalam rumah yang sangat tenang, nyaman gitu. Beautiful house, home sweet home. Cantik, home sweet home. Life is good, right? Hidupnya jadi lebih baik nggak? So, you have to apply UG5 in the 5 place in your room. Jadi kamu harus terapkan yang namanya UG5 di dalam kamar kamu atau tempat tinggal kamu. Make sure that your bedroom, bathroom, your closet, your dining room or kitchen, and your workplace, they clean and organized. Kamu harus pastikan semua tempat itu bersih dan rapi, tempat tidur kamu, kamar mandi, dapur. Your house is going to be a very good place to live, right? Dan rumah kamu tuh bakal jadi tempat yang sangat oke untuk ditinggalin. Anyone who clean your house on your own. Siapa yang bersihin rumah sendiri? Boleh angkat tangan. Oh, you clean your house. Wow. Your house must be very nice. Pasti rumah kamu bagus deh. Can you show me your room? Bante mau lihat kamarnya katanya. Boleh ditunjukin nggak? You have webcam. Show me your room. I'm looking. Yang nyala. Bante lihat nih. Coba tunjukin kamarnya. Is your room organized? Kamarnya rapi nggak, kata Bante? Okay. Pretty good. Oke, kata Bante. Oke, lumayan rapi katanya. But not only the rooms, the food important. Tapi nggak cuma kamar yang penting. Makanan juga penting. Because if you have to live where you don't have Indonesian food, will you be okay? Kata Bante, kalau misalnya kita harus hidup tapi tanpa makanan Indonesia, apakah kita akan baik-baik saja? What is Indonesian food, by the way? Like nasi goreng, Okay. and we eat fried chicken a lot too. Fried chicken. Okay. So suppose that you move to another country, there's no fried chicken. Will you be okay? Nah, kata Bante, kalau misalkan kita nggak makan ayam goreng di negara lain, kita bakal oke nggak? No, not okay, right? Nggak oke kan? They give you only vegetable, okay? Mereka kasih kita cuma sayur, oke nggak teman-teman? Or you come to Thailand, food is too spicy, okay? Atau misalkan kita datang ke Thailand, terus makanannya pedes banget, oke nggak? Normally, we like to stay in the place that has our favorite food. Biasanya kita kan sukanya tinggal di mana kita punya makanan favorit kita. And the third most important is people around you. Dan nomor 3 yang paling penting adalah orang-orang di sekitar kita. If you have good friends, if you have warm, loving parents, your warm families, it's a blessing. Jadi berkah itu ketika kita punya teman yang baik, orang tua yang baik, dan keluarga yang baik. And
The last one is Dhamma. Dan yang terakhir adalah ajaran Buddha atau Dhamma. Well, that's something very rare to find Itu adalah sesuatu yang langka untuk dicari. because you can go to different place that has good place, that had good food, maybe good people, but it's hard to find good Dhamma. Jadi kita bisa cari tempat yang oke, makanan oke, orang-orangnya oke, baik, tapi susah untuk mencari Dhamma yang juga baik atau oke. Right? You can go to many places, but to find a monk like me, you have to be here today. Tapi kata Bante, kalau misalnya kita mau cari biksu nih seperti Bante, itu harus di sini tempatnya. Good Dhamma is hard to find people to teach. Dhamma yang baik itu susah untuk dicarinya. So, if you can live in a good environment, the Buddha say you have a blessing. Jadi kalau misalnya kita bisa tinggal di lingkungan yang baik, itu adalah sebuah berkah. So the suggestion is to make the place you stay clean and organized. Jadi caranya adalah untuk membuat tempat tinggal kita itu tertata rapi dan juga bersih. And to cook food on your own with your family and eat together with your family very often. Jadi kita masak makanan sendiri, makan sendiri bersama keluarga kita yang sering. And to develop connections between you and everyone in your house and show respect to them, important. Kita mengembangkan cinta kasih dan juga menghormati orang-orang sekitar kita dan juga keluarga kita. And then you will have home, sweet home with meditation together. Dan kita bakal punya rumah yang nyaman dan juga meditasi bersama-sama. Why don't you ask your parents to meditate with you? Kenapa kita nggak ajak orang tua kita buat meditasi sama-sama? Very easy, right? Gampang kan? You close your eyes Tutup mata, and then you imagine the It's star your inside your stomach, birthday. right? sorry Luffy. And you imagine a star in your abdomen, right? Oh, kita bayangkan bintang di tengah-tengah tubuh kita, bener nggak? You can ask your parents to meditate with you tomorrow. Jadi ajak orang tua kita untuk meditasi dengan kita nih besok. And then you're gonna make home sweet home. Dan kita akan punya home sweet home atau rumah yang nyaman. Believe me, if you live in a city that is very high-tech but no Dhamma, not good, right? Bayangkan kalau misalkan kita tinggal di kota yang modern tapi nggak ada damanya. So it's not about technology, Jadi itu bukan tentang teknologi, but it's about virtues of people in the community. tapi tentang gimana orang-orang di dalam komunitas kita. So if we can live in good environment, these are some benefits. Jadi kalau misalnya kita bisa tinggal di lingkungan yang baik, inilah benefit yang akan kita peroleh. Briefly, we can stay away from negativity, bad people. Kita bisa terhindar dari orang-orang yang buruk dan juga energi-energi negatif. We get support from the environment. Kita bisa berkembang dari lingkungan itu. We can make a lot of good habits. Kita bisa punya kebiasaan yang baik. And we feel happy. Dan jika kita bahagia, It's better to have secular and spiritual development. dan itu bagus untuk kita punya yang namanya perkembangan. It's better to make more merit. Dan lebih baik kalau kita And you have a berbuat yang chance to kebajikan study Dhamma. dan punya kesempatan untuk belajar Dhamma. And your mind feels more sabai when you do meditation. Dan pikiran kita menjadi lebih nyaman, sabar ketika kita bermeditasi. And this is why we need a good environment to live in. Ini kenapa kita butuh lingkungan yang sesuai untuk tinggal. Either you're gonna pack your bag and move to another place, or you make the place that you live in a good environment. Itu ada beberapa pilihan. Jadi kayak kita bisa pindah atau misalkan kita bisa buat lingkungan kita menjadi lebih baik. But what if you don't live in good environment? Gimana kalau misalkan ternyata kita tidak tinggal di lingkungan yang baik?
noisy neighbors, pollutions. Tangganya berisik, polusi, You can still have development in life kamu masih bisa mengalami perkembangan dalam hidup kamu. because this is called blessing. It's a surplus. Karena ini juga termasuk berkah, jadi itu plus buat hidup kamu. It doesn't mean that if you don't have number 4, you cannot go to number 5. You can. Bukan berarti kamu tidak tinggal di lingkungan yang sesuai, kamu nggak bisa ke berkah yang kelima. Kamu bisa. But if you have number 4, you can go to number 5 easier. Tapi kalau misalkan kamu udah punya keempat berkah utama ini, kamu bisa ke yang 5 dengan lebih mudah. It's like you're walking stair one step at a time. Kayak kamu naik tangga satu langkah setiap satu gitu. Then, blessing number 5, Dan berkah nomor 5 having planted good seeds in the past. adalah menanam berkat baik dalam hidup di masa lampau. What does it mean to say having planted good seeds in the past? Jadi apa nih maksudnya? Kita menanam berkat baik dalam hidup di masa Anyone lalu. who like planting trees, Ada yang suka nanam pohon? okay? If you plant an apple tree today, how long does it take for you to eat apples? Kalau kamu nanam pohon sekarang, kira-kira kapan kamu akan makan buahnya? If you plant apple trees today, like apple seed, it take about 5 years. Itu akan makan waktu 5 tahun buat kamu dapetin buahnya. So, the blessing that is called having planted good seed in the past mean that if you have planted apple seed 5 years ago, now you have a lot of apples. Jadi maksudnya kalau kamu nanam apelnya 5 tahun lalu, kamu bakal makan apelnya sekarang nih. Because your apple seed is gonna grow into apple trees. Karena biji apel kamu itu bakal tumbuh menjadi pohon apel. And every time we plant good seeds, we will have peace energy. Karena setiap kali kita menanamkan biji baik, kita akan mendapatkan pohon-pohon yang baik juga. And there is one word for this peace energy, it is called punya. Dan ada yang namanya kedamaian energi, ini namanya punya. Do we have the same word, punya? Punya. Kita punya It's like kata when you yang do sama. good things, you feel good. That feelings is called peace energy. Ketika kamu melakukan sesuatu yang baik, itu namanya peace energy atau energi kedamaian. Peace energy is like electricity. Energi kedamaian ini seperti electricity. You don't see it. Hello? Catherine. Is Catherine still there? Here, can you hear me? Oh, okay. You don't see Okay. electricity, right? Kamu nggak melihat elektrik itu kan, benda elektrik. But how do you know that we have electricity? Tapi gimana cara tahu kalau benda-benda elektrik ini? From the light. Dari lampu. If the light has light, like light bulb has light, then Huh? it has electricity. Kalau misalkan kamu punya lampu dan dia nyala, itu dia punya listrik. From heat. Dari panas. If you can iron your dress, you have electricity. Kalau misalkan kamu bisa setrika baju kamu, itu berarti kamu punya panas itu. From fan. Dari kipas. If you can open the fan, you have electricity. Kalau misalkan kamu bisa nyalain, berarti kamu punya listrik. That is how, even though you don't see electricity, you know it's there. Walaupun kamu nggak bisa lihat listriknya, tapi kita tahu itu ada di sana. We have some energy from our karma. Kita punya energi dari karma kita. When you plant good seed, you also have good energy. Kalau kamu menanam benih yang baik, kamu juga punya energi yang baik. But if you plant bad seed, you also have bad energy. Kalau kamu menanam
karma yang buruk, biji yang buruk, kamu juga akan menuai apa yang kamu tanam. These two energy compete to give result. Jadi energi ini akan menghasilkan hasil, sama-sama hasilnya ya. If you have bad energy more than good energy, then you will have, bad things happen in life. Kalau energi negatifnya lebih besar, kamu akan mendapatkan hal-hal yang buruk juga di hidup kamu. But if you have good energy more than bad energy, then you have good things in life. Kalau energi baiknya lebih besar, kamu akan mendapatkan hal-hal yang baik di hidup kamu. It's like when you have good energy or peace energy or bunya, you water the seed that you plant. Jadi kalau misalnya kamu punya atau kedamaian energi itu, kamu memberi air kepada tanaman kamu itu. But if you do not have peace energy, you don't have bunya, you don't water the seed that you plant, the seed will die. Tapi kalau misalnya kamu nggak punya atau kedamaian energi itu, nanti biji yang kamu tanam itu akan mati. So it's like two cars competing. Itu seperti dua energi, dua mobil yang berkompetisi. Good car and bad car. Mobil yang baik dan mobil yang buruk. If you have punya, then the good car wins. Kalau kamu punya, nanti good car-nya ini atau mobil yang baik akan menang. And good things will happen to life. Dan hal-hal baik akan datang ke hidup kamu. But if you have bad energy, then the bad car wins. Tapi kalau misalkan energi yang buruk, nanti mobil buruk juga akan menang. And bad things will happen in life. Dan hal-hal buruk nih akan terjadi di hidup kamu. Do you want good energy or bad energy? Kamu mau energi yang baik atau energi yang jahat? Anyone who wants good energy, raise your hands. Yang mau energi baik, angkat tangan. I will tell you how. Banti akan kasih tahu nih, kita gimana caranya. Everything happens in the mind. Semuanya terjadi di pikiran kita. Do you know that in your mind, there are 3 monsters that live inside it? Kamu tahu nggak kalau misalkan di pikiran kita tuh ada 3 monster yang hidup di dalamnya. The monster called greed, Yang pertama namanya keserakahan. when your friends ask you, can you give me some cookies? Ketika teman kita tanya, bisa nggak aku minta kue kamu? And you say, no, I don't give you cookies. Dan kamu bilang, nggak bisa, aku nggak akan kasih kamu kue. Even though you have a lot of cookies. Walaupun kamu punya banyak kuenya. That's the greed. Itulah keserakahan. Or your friend make you feel angry Atau teman kamu buat kamu marah, and you never forgive him or her. dan kamu nggak pernah maafin mereka. That's the anger, the red guy. Adalah kemarahan yang merah di tengah. Or you do something wrong. Atau kamu berbuat kesalahan. The teacher say you do something wrong. Guru bilang kamu salah. Your parents say you do something wrong. Mama papa kamu bilang kamu salah. Your friends say you do something wrong. Atau teman-teman kamu bilang kamu kayaknya berbuat kesalahan nih. But you believe that you do something right. Tapi kamu percaya kalau kamu sebenarnya berbuat yang baik. That's delusion. Itu adalah delusional. When Delusion. these viruses can control your mind, Ketika 3 monster ini mempengaruhi pikiran kita, your mind will be dark pikiran kita akan gelap. and no peace energy, no punya. Dan tidak ada punya atau kedamaian. So if you want to have punya, this is how. Jadi kalau kita mau punya energi kedamaian atau punya, inilah caranya. You need to kill these 3 monsters. Kita harus bunuh 3 monster ini. How do we kill greed? Gimana cara kita bunuh keserakahan? We need to give. Kita harus memberi. Like this girl, she gives free apples to homeless people.
Kayak cewek ini nih, dia kasih apel buat orang-orang yang tidak punya rumah. That's generosity, sharing, or dana. Itulah kebaikan. Kita sharing, kita berbagi, dan berdana. When you give something to other people, you have punya. Ketika kita beri sesuatu kepada orang lain, kita punya. What about the red monster, anger? Gimana yang merah ini monsternya, kemarahan. When someone make you feel angry, Ketika seseorang bikin kita marah, there will be a voice of this red guy whispering to you, akan ada suara dari monster merah ini yang berbisik ke kita. punch that guy, punch that guy. Kita tonjok dia, kita tonjok. Anyone who heard this voice before? Ada yang pernah dengar nggak suara dari si kemarahan ini, monster merahnya? That's the red guy. Itulah monster merahnya. So if you don't listen to the voice Jadi kalau kamu nggak dengar suaranya, and you decide to forgive, dan kamu belajar untuk memaafkan, you can kill this guy. kamu bisa bunuh si monster merah ini. And to kill the purple guy, Dan untuk membunuh si ungu, you have to meditate. kamu harus bermeditasi. When you meditate, your mind is clean. Ketika kamu meditasi, pikiran kamu akan jadi bersih. And that's how you're gonna have punya. Dan itulah caranya kamu bisa memiliki punya. That's when you plant seed today. Itulah ketika kamu menanam biji benih baik hari ini. And when you plant seed today, you're gonna have apples 5 years from now. Dan nanti kamu akan punya apel 5 tahun dari sekarang. But this one say, having planted good seeds in the past. Tapi ini maksudnya menanam sesuatu yang baik di masa lampau. That's why if you already planted 5 years ago, you have apples now, that's a blessing. Jadi kalau misalnya kamu udah tanam 5 tahun lalu dan kamu bisa makan apel sekarang, itulah berkah. So when we talk about planted seeds, they are past punya. Dan ketika kita berbicara tentang biji benih yang baik, kita berbicara tentang punya. Seeds that you planted when you were young. Jadi benih-benih baik yang kamu tanam ketika kamu muda, And seeds that you planted in the previous life. dan benih yang kamu tanam di masa lampau atau masa lalumu. These seeds are giving result now. Nah, benih-benih ini memberikan hasil yang sekarang. These seeds, you have to wait. Kalau yang di kanan ini, kita harus menunggu nih. Because you plant this seed earlier Karena kamu menanam benihnya lebih dulu from the past life. dari masa hidup kamu yang lalu, masa lalu. This seed still growing. Nah, kalau yang ini tuh masih berkembang bijinya atau benihnya. So what will the punya attracts to us? Dan punyanya ini apa gunanya untuk kita? Something the opposite of the monsters. Jadi kebalikan dari monster-monster ini. When you kill the monsters, Ketika kamu bunuh monsternya, you will attract something the opposite of it. kamu akan menarik hal-hal yang kebalikan dari ini. For example, you kill greed, you become wealthy. Kamu membunuh keserakahan, kamu akan menjadi kaya. You kill anger, you become healthy. Kamu membunuh kemarahan, kamu akan menjadi sehat. You kill delusion, you become wise. Kamu membunuh delusi, kamu akan menjadi kebijaksana. Anyone who wants to be wealthy? Ada yang mau jadi kaya nggak? If you want to be Makmur. wealthy, you have Mau? to give to other people. Kalau mau, kamu harus yang namanya memberi. Anyone who want to be healthy? Ada yang mau sehat? Then you have to forgive. You must not be angry. Kamu tidak boleh marah dan kamu harus belajar memaafkan. Anyone who wants to be wise? Ada yang mau Smart? jadi bijaksana? Pintar? You want to be wise? You have to meditate.
Jadi kamu harus meditasi kalau kamu mau bijaksana. And punya will make you live long. Dan punya ini akan bikin kamu hidup panjang. Like, you live up to 70, 80, 100 years. Kamu bisa hidup 70, 80, atau 100. And it will make you have good complexion, beautiful face. Dan kamu akan dapat namanya struktur yang baik, muka yang cantik, And happiness, success. kebahagiaan, kesuksesan. And then you be strong and healthy. Dan kamu akan kuat dan sehat. If you want any of this, you have to make more punya. Kalau kamu mau ini semua, kamu harus punya yang namanya punya. Okay? Maybe in the books they talk about 10 ways to make punya. Mungkin di buku itu dia berbicara tentang 10 cara untuk memiliki punya. To give, Untuk to have memberi, precepts, menjalankan sila, and meditation, meditasi, to be humble, untuk selalu humble atau baik kepada orang-orang, to volunteer, untuk bersukarelawan, to share your merit, berbagi kebaikan, to rejoice in your merit, dan bersukacita akan kebaikan yang kita lakukan, to listen to Dhamma. mendengarkan Dhamma, Oh, now you listen to me. You listen to Dhamma, you have punya. dan sekarang kita mendengarkan Bante John, kita mendapatkan punya. To teach Dhamma. Untuk mengajar Dhamma I'm teaching Dhamma. dan mengajarkan Dhamma. I have punya. Bante punya punya. My. But now I'm sharing with you. I share you my merit. Sekarang Bante membagikan jasa kebajikannya Bante. Will you rejoice in my merit? Apakah kita akan bersuka cita akan kebaikan yang Bante lakukan? If you rejoice, you put your hand like this Kalau bersuka cita akan Bante yang hari ini membagikan Dhamma, and kita say sadhu. kita sadu. Rejoice Sadhu. in Pante's merit. Sadu Bante. You have punya. Kita punya kalau kita melakukan itu. Okay. And the last one is to have right view. Dan kita harus punya pandangan yang benar. So these are extended versions of the 3 ways of the punyas. Dan ini adalah cara kita memiliki punya itu. Okay? And in Thailand, Dan di Thailand, maybe you can do this as well, okay? kita juga bisa melakukan ini. If you have not give to anyone, you're not going to eat. Kalau kamu belum memberikan kepada orang, kamu tidak akan makan. Because you need to share first before eating food. Karena kamu harus berbagi dulu sebelum kamu memakan makanan. If you do not take vows to keep precepts, you will not leave your house. Jadi kalau misalnya kamu tidak menjalankan sila dulu nih, kamu tidak akan meninggalkan rumah. Because if you will not make a vow that, oh, I'm going to keep precepts. If you leave your house, maybe you can hurt someone. Kalau misalnya kita tidak bertekad nih untuk jalanin sila sebelum kita ninggalin rumah, kita bisa mungkin melukai orang lain. If you have not meditated, you're not going to sleep. Kalau misalnya kamu nggak meditasi, mungkin kamu tidak bisa tidur. And if you follow these principles, you will have punya every single day. Kalau kita ikuti aturan ini, kita akan punya setiap hari. Anyone who wants to have more punya? Ada yang mau punya ini nggak, kedamaian energi yang lebih? Okay. And the benefits of having punyas Jadi manfaat dari kita memiliki punya. will be easier to make more good deeds, right? Because now you have everything you need. Akan lebih baik nggak untuk kita mendapatkan jasa kebajikan itu? Karena kita punya semua yang kita punya. Life will be more comfortable. Semua hidup kita nih akan menjadi lebih nyaman. And it will be the source of happiness and success. Dan ini akan jadi sumber kemakmuran dan juga kedamaian.
And you can have supply for a long journey. Dan kita punya sumber daya untuk hidup kita yang panjang. So suppose that you want to drive a car, maybe too far away, you need to have enough food, right? Jadi kalau misalnya kita mau nyetir panjang nih, kita kan perlu yang namanya makanan yang cukup. And that's the importance of having punya. Dan makanya penting kita memiliki yang namanya punya. The Buddha say if you have planted the seed of punya in the past, you're blessed. Udah bilang kalau misalkan kita telah menanam biji benih yang baik di masa lalu, berarti kita diberkati. If you have not, do it now, Kalau belum, kita harus lakukan sekarang. right? But if you have not, you have to be patient because punya takes time to grow, like a tree. An apple tree take 5 years to grow. Kalau belum, berarti kita harus menunggu nih sampai itu berbuah. Seperti pohon apel yang menunggu 5 tahun sebelum dia menumbuhkan apelnya. All right. Then the last blessing for today Jadi berkah yang terakhir untuk hari ini, a long one. yang panjang. It's about having directions in life to set proper life goal. Jadi ini adalah menuntun diri ke arah yang benar, punya tujuan hidup yang baik. Suppose that you are in the middle of the ocean. Jadi kalau misalnya kita ada di tengah-tengah lautan, You don't know where to sail to. kita nggak tahu nih kita mau berlayar kemana. You're not gonna go anywhere. You're stuck in the middle of the ocean. Kamu bakal terjebak di situ karena kamu nggak tahu kamu mau kemana. Because you don't have a map. You don't have a compass. Karena kamu nggak punya kompas, kamu nggak punya map. So blessing number 6 is you know what to do in life. Jadi berkah yang keenam adalah kamu tahu kamu mau kemana dan melakukan apa dalam hidup. Any one of you know already what you're gonna do in life? Ada yang udah tahu belum? Kita tuh mau ngapain sih dalam hidup? Like any one of you who wants to be a doctor? Ada yang mau jadi dokter? Doctor. Boleh bilang. Okay. A doctor. Anyone who wants to be a teacher? A teacher. Ada yang mau jadi guru? Okay, a teacher. A businessman. Businessman atau pengusaha. Ada yang mau? YouTuber. YouTuber. Angkat tangan teman-teman. Oh, no, YouTuber. TikToker. What is a TikToker? TikToker. Oh, TikTok. TikTok. Jadi Any TikToker. one of you, listen carefully this one. Kita dengerin baik-baik. Any one of you who wants to be a monk? Ada yang mau jadi bante nggak? Monk? Bante? Mau jadi bante? We have to talk after this. Kata Bante kalau misalkan mau, nanti ngobrol sama Bante ya habis ini. Talk to me later. Oh, okay, okay. I remember your face. Capture the screen. Capture the screen now. You want to be a monk. Oke, Bante katanya screenshot nih layarnya yang mau jadi Bante. All right. So if you know what you want to do, you will not lost your time. Jadi kalau misalnya kita tahu nih kita mau jadi apa, kita nggak akan yang namanya kehilangan waktu. But there are two kinds of life goal. Tapi ada dua cara dari tujuan hidup, dua jalan, Secular life goal yaitu yang sekular, tujuan hidup sekular, spiritual life goal. dan tujuan hidup yang spiritual. I would say you need both of them. Bante bilang kita perlu keduanya. Secular life goal maybe have a lot of money. Jadi tujuan hidup yang umum itu mungkin kita punya banyak uang. And when you have a lot of money, you will give to me, right? Dan kalau misalnya kita punya banyak uang nih, kita bakal kasih nggak ke Bante? Being generous. Kita harus baik hati, kata Bante. And you also need to have spiritual life goal Dan kita juga harus punya namanya tujuan hidup spiritual. to be better person. Untuk menjadi orang yang lebih baik.
So this requires 2 steps. Dan ini membutuhkan 2 jalan. First, you set your goal. Pertama, kamu tentuin tujuan kamu. Second, you reach your goal. Yang kedua, kamu capai tujuan kamu. You set your goal like you look at the map. Oh, I'm going to go to this place. Jadi kamu pikirkan tujuan kamu seperti melihat peta. Oh, aku mau ke sini nih. You reach your goal, then you follow the map to the place. Kamu capai tujuan kamu, ya udah kamu ikutin petanya untuk menuju tempat yang kamu ingin tuju itu. But somehow, when the Buddha talks about the life goal, there are 3 levels of the life goal. Tapi ketika Sang Buddha berbicara, katanya ada 3 level tujuan hidup. And these 3 levels are the earth level, Jadi ada 3 tujuan hidup, ada di bumi, the sky level, di langit, the space level. dan di angkasa atau luar angkasa. Okay, so the earth is not very far. Jadi bumi itu nggak jauh ya, The sky is higher. langit itu lumayan tinggi, lebih tinggi. And the space is highest. Luar angkasa itu yang paling tinggi. Let's talk about the earth life goal. Kita bicara tentang bumi, di bumi, tujuan hidup di bumi. Which means the goal in this life. Yang maksudnya adalah tujuan hidup dari hidup kamu. That we need to be healthy. Kita harus sehat, Today we are healthy. dan hari ini kita sehat. When you are 40 years old, you are healthy. Nah, ketika kamu sudah 40 tahun, kamu juga sehat. When you are 70 years old, you are healthy. Dan ketika kamu juga 70 tahun, kamu sehat. That's your goal. Itulah tujuan hidup kamu. Which means you have to exercise, right? To reach the goal. Berarti kamu harus olahraga kan untuk bisa capai tujuan kamu itu. The second goal is to have warm and loving family. Yang kedua itu adalah kamu punya keluarga yang nyaman, yang cinta Unless kasihnya. those who wants to be a monk like me, not this one. Kecuali kamu mau jadi bante ya, But otherwise, warm and loving family. tapi kamu mau punya keluarga yang nyaman, yang bahagia. Remember my words, okay? Ingat kata bante. You probably don't understand it now. Kamu mungkin nggak mengerti sekarang, But if you want to have boyfriend or girlfriend, tapi kalau kamu mau punya pacar, ask your parents first. tanya orang tua kamu dulu. They will help you pick up a proper one for you. Mereka bakal pilihin yang bagus, kata bante. Because sometimes you will not choose the best one. You don't know yet. Karena biasanya kita nggak tahu, kita pilih yang baik atau enggak. And then you will be successful in work, Dan kamu akan sukses di kerja kamu, whether you're gonna be a doctor, mau kamu jadi dokter, engineer, atau engineer, teacher, guru, YouTuber, YouTuber, or a monk. atau biksu. Okay. And eventually you will reach success. Dan kamu akan mencapai sukses. These are the life goal, Ini adalah tujuan hidupnya. right? Easy? Nah, apakah gampang, kata Bante? So to sum up, Jadi untuk menyingkat, the earth life goal is to be able to manage the 4 responsibilities. jadi untuk tujuan hidup di bumi itu adalah untuk 4 tanggung jawab ini. Which are health, relationship, work, and mind. Adalah health, itu kesehatan, hubungan, pikiran, and the last one, Mind. pikiran, And you can change good habits. You make good habits. dan kamu bisa
mengubah keseharian kamu atau habit, kebiasaan. and be happy both secular and secular and spiritual life. Dan kamu akan bisa capai nih dua-duanya. Mau kamu capai tujuan yang umum atau duniawi atau spiritual. Easy? Gampang nggak kata Bante? Let's see. Mari kita lihat sama-sama. But the Buddha say, well, you also have to consider also two kinds of life goal. Buddha juga berkata, kita harus menimbang dua tujuan hidup. The sky and the space level. Langit dan juga luar angkasa. Because they are like journey, Karena mereka seperti perjalanan. not just one destination. Nggak cuma satu destinasi aja atau satu tujuan. Imagine that you participate in running competition. Bayangin nih, kamu lagi lomba lari. Anyone who are runners, anyone who are athletes? Ada yang atlet di sini atau pelari? No. If you run 100 meter sprint, Kalau kamu lari 100 meter sprint atau lari cepat, or you run 400 meters, atau lari 400 meter, or you run marathon, atau lari maraton, how you run will not be the same. gimana cara kita lari itu nggak akan sama. This one you will go as fast as you can because it's just 100 meters. Kalau yang 100 meter, kita akan paling cepat, maunya paling cepat. But this one you probably will have to go a little slower because the distance is longer. Kalau yang 400 meter, mungkin kita bisa pelan sedikit karena jaraknya lebih jauh. And this one, well, you will have to run for 2 hours, so you cannot run very fast. Tapi kalau misalkan yang maraton, kamu mungkin harus pelan-pelan gitu ya. Kamu nggak bisa terlalu cepat karena kamu harus 2 jam larinya. So if we do not consider the other two of life goal, our life can get lost in a long journey. Jadi kalau misalnya kita nggak menimbang nih dua hal yang lainnya, kita bisa mungkin hilang dalam perjalanan hidup kita. Imagine that life is a long journey. Kita bayangin kalau hidup itu adalah perjalanan yang panjang. That might not just end when we die. Itu nggak selesai ketika kita mati. We have to also prepare for the next life. Kita juga harus menyiapkan untuk hidup kita yang selanjutnya. And the next life, you cannot depend on money. Dan kehidupan selanjutnya kita nggak bisa nih bergantung sama uang. You need to have punya. Kita harus punya yang namanya punya. It's like if you travel one day to Thailand. Terus seperti kalau misalkan kita lagi jalan-jalan nih ke Thailand. Have anyone come to Thailand before? Ada yang pernah ke Thailand sebelumnya? Angkat tangan. Thailand, no, not before, okay? If you come to Thailand, you have to exchange money. Kalau misalkan kamu ke Thailand, kamu kan pasti perlu tukar uang. What is Indonesian money? Rupiah. Rupiah. You Iya. have to exchange Indonesian rupiah to Thai baht. Kita harus tukar nih mata uang rupiah kita ke baht. When you arrive Thailand, Ketika kita sampai Thailand, you cannot work. kamu nggak bisa kerja. You don't have more rupiah. Kamu nggak punya rupiah. If you exchange like maybe 5,000 Thai baht, then you can use only that. Kalau misalkan kamu tukarnya 5.000, kamu cuma bisa pakai itu aja. It's like life in after that or the next life, we cannot work. We have to depend on the merit that we make when we are alive. Jadi sama seperti kita sudah meninggal nih, kita harus bergantung sama jasa kebaikan yang kita punya. Nggak bisa nih pakai uang. So make sure that you prepare for a long journey. Jadi pastikan kita udah siap-siap nih buat perjalanan panjang kita. So if you drive a car, you're gonna need to make sure that you put fuel in the tank, right? Kalau kita nyetir mobil, kita harus pastiin dong kalau kita punya bensin di tangki mobil kita. Making punya now, you make sure that you can have enough fuel for long journey.
Jadi pastiin kamu punya sekarang biar kamu punya gas yang cukup nih buat perjalanan panjang kamu. Now you're gonna drive long journey. Apakah kamu akan nyetir nih untuk perjalanan panjang? Let's say it's the United States, Bayangin kalau misalkan ini Amerika Serikat. and you begin from maybe the West Coast, then you drive to the East Coast. Bayangin kamu nyetir dari barat ke timur. Pretty long drive. Cukup jauh ya. So if you want to drive very long journey, you need to have a good car, right? Jadi kalau misalkan kamu mau nyetir perjalanan panjang, kamu perlu mobil yang bagus. You cannot drive bicycle. Kamu nggak bisa nyetir sepeda. Bicycle, you can go to convenience stores or your schools maybe, Kalau sepeda mungkin kita cuma bisa ke supermarket ya, atau ke sekolah. but not across United States. Tapi nggak untuk semua Amerika Serikat, kata Bante. You also need to have enough fuel, Kamu juga perlu bensin yang cukup. because otherwise you stop in the middle of the way. You don't have enough fuel. Kalau nggak, kamu bakal berhenti tengah jalan karena kamu nggak punya bensin yang cukup. You need to also have compass and map. Kamu juga perlu punya peta dan kompas. Otherwise you get lost. Atau nggak kamu kesasar. So how do we get this? Jadi gimana caranya? If you want to have supply, then you need to make merit. Kalau misalnya kamu mau punya sumber daya itu, berarti kamu harus punya yang namanya jasa kebajikan. When you give to other people, you have punya. Ketika kamu kasih ke orang lain bersedekah, kamu memiliki punya. Having good car means you have healthy body. Punya mobil yang bagus, namanya kamu punya tubuh yang sehat. And you will have healthy body by keeping precepts. Dan kamu bisa punya tubuh yang sehat kalau misalnya kamu menanamkan sila. Meditation will give you the map. Meditasi bakal kasih kamu petanya. So if you make these 3 kinds of punya, you will be ready for long journey ahead. Jadi kalau misalnya kamu lakukan 3 level ini, kamu akan punya jalan yang baik untuk perjalanan hidup kamu. Otherwise, if you drive long journey and then you don't have enough fuel, you get stuck. Kalau kamu nggak punya bensin yang cukup, kamu bakal mandek di situ, stop. And maybe your car is broken, then you cannot drive further. Atau mobil kamu rusak, kamu nggak bisa nyetir lagi. You don't have a map, you get lost. Kamu nggak punya peta, kamu bisa kesasar. So make sure that you will have enough fuel. Jadi pastiin kamu punya bensin yang cukup. You have good vehicle. Kamu punya jalan yang lurus. And you have GPS or the map, Atau kamu punya peta atau GPS. right? So Benar nggak? in order to reach the sky level of the life goal, first collect punya or merit. Jadi kamu harus mengumpulkan jasa kebaikan untuk mencapai level langit. Meditate so that you clean your glasses. Kita bermeditasi supaya kita bisa bersihin kacamata kita. And then keep on doing good deeds so that you have good afterlife. Lakukan hal-hal yang baik supaya hidup kita di masa depan itu baik. That is the sky level of the life goal. Itu adalah level langit dari tujuan hidup kita. But we're not done here, Tapi kita nggak berhenti di sini. because in Buddhism there are many lives. Karena di Buddhis itu sangat banyak sekali kehidupan. Imagine a guy, Bayangkan seorang pria, maybe this life he could be a sailor, mungkin di hidup sekarang dia menjadi pelaut. maybe one life he could be a prince, Atau di kehidupan yang lain dia bisa jadi pangeran. another life he could be a pirate, Atau di hidup yang lain dia bisa jadi orang tua. another life he could be a farmer, Dia bisa jadi petani. another life he could be a soldier, Atau dia jadi tentara. another life he is a businessman. Atau dia jadi pengusaha.
In a life, you could be a prisoner. Atau dia jadi narapidana. So it seems that there is no consistent in our different lives. Jadi nggak ada konsistensi atau eh, sama gitu ya dalam hidup kita. Some life, we can be a good person. Di hidup kita bisa jadi orang yang baik, Some life, maybe we can also be a bad person. atau di kehidupan kita juga bisa jadi orang jahat. And this keep repeating. Dan ini terus berulang. Let me ask you. Nanti mau tanya, Suppose that now you are on 7th grade. Anyone who are on 7th grade, grade 7. bayangin kalau misalnya kamu ada di kelas 7. Ada yang kelas 7? Oh, many. Anyone who are on grade 8. Kelas 8? Grade 8. Okay, what about grade 9? Kelas 9? Okay. So, next year you're gonna move to next grade, right? Jadi tahun depan kamu bakal naik kelas kan? Who are on grade 7, next year you are on grade 8. Kalau kamu kelas 7, berarti next kamu bakal kelas 8. Grade 8 to grade 9. 8 ke 9. But suppose that next year your teacher comes to you and say, you repeat your year. Gimana kalau misalkan guru kalian bilang kalian nggak naik kelas? Grade 7 stay 7. 7 tetap 7. Are you happy? Kamu seneng nggak? Happy? No? You want to move to the next grade or you want to stay at grade 7 forever? Kamu mau naik kelas atau kamu mau tetap di kelas 7? You're not sure, okay? Life is like finishing classes, but repeat. Hidup itu seperti kamu menyelesaikan kelas itu, tapi berulang. Humans do not know that they are repeating the same grade forever. Manusia itu nggak tahu kalau misalkan mereka itu mengulangi kelas itu selamanya. So for Buddhists, dying like finishing a chapter, a book, Jadi dalam Buddhis itu, meninggal artinya kamu menyelesaikan chapter bagian dalam buku. but each chapter keeps repeating itself. Tapi bagian buku itu berulang dengan sendirinya. So according to the Buddha, Jadi sesuai ajaran Buddha, we are like prisoners kita seperti narapidana. that get to repeat in the same prison. Jadi berulang kali di penjara yang sama. So the Buddha say, hey, you should find the truth. Jadi Buddha bilang, kamu harus cari yang namanya kebenaran. What is beyond the prison? Apa yang ada di balik penjara itu? I'm not sure if any one of you have watched a movie called Matrix. Ada yang pernah nonton Matrix di sini, kata Bante? No? Okay. Those who are in Matrix do not know that they are in Matrix. Kalau kata Bante, yang ada di dalam Matrix itu nggak tahu kalau mereka ada di dalam Matrix. In the same way, those who are in this prison do not know that they are in the prison. Jadi sama, orang-orang yang ada di penjara ini nggak tahu kalau misalnya mereka ada di dalam penjara. Because if they know they're in a prison, maybe they want to break it. Jika misalnya mereka tahu mereka di dalam penjara itu, mungkin mereka mau hancurin itu. So for like Buddhists are afraid to be born again. Jadi Buddhis ketakutan terbesarnya itu adalah takut lahir kembali. Next life, I'm going to be born like a baby again. Jadi kehidupan selanjutnya aku bakal lahir lagi seperti bayi. Next life, I'm going to have this IMEC test again. Jadi kehidupan selanjutnya bakal ada kontes IMAX lagi. Next life, I'm going to be born as Indonesian. Kehidupan selanjutnya aku bakal jadi orang Indonesia. Or anyone who wants to be born in another country. Atau mungkin kita mau lahir di negara lain. I haven't thought about that. Okay. Nggak terpikirkan ya. So, if you keep repeating for a while, like you keep repeating 7th grade for a while, maybe one day you want to exit. Jadi kalau kamu mengulang kelas 7 nih, mungkin kamu akan menerima akhirnya. And that's what the Buddha teachings all about, finding the exit. Jadi itulah tentang ajaran Buddha itu sebenarnya adalah mencari jalan keluar. So in order to find the exit,
Jadi untuk mencari jalan keluar ini, one will need to pursue perfections, kita harus yang namanya mengejar kesempurnaan. break the prison, Hancurkan penjaranya, eliminate all sufferings, and attain nirvana. singkirkan semua penderitaan, dan dapatkan nibbana. So the space level of the life goal is to find exit from the prison, to break the prison. Jadi tujuan hidup ini adalah untuk kita keluar dari penjara itu. And these are 3 levels of the life goal. Dan ini adalah 3 level dalam hidup kita. And thus, blessing number 6. Dan blessing atau berkah nomor 6. If you have life goal, you bless. Kalau misalkan kamu punya tujuan hidup, berarti kamu diberkahi. If you don't, well, it's okay, but maybe it's gonna take longer for the ship to find directions to the destination. Kalau kamu nggak punya, nggak apa-apa. Mungkin bakal makan waktu yang lama buat kamu menentukan tujuan hidup, tapi kamu tetap bisa. So to maintain the life goal, because well, we can get off the life goal, Jadi cara kita mendapatkan tujuan hidup ini, then you need to have the faith in your life goal. jadi kamu harus punya yang namanya kepercayaan di hidupmu. You need to keep precepts, Kamu harus menjalankan sila. because if you don't keep precepts, maybe you hurt other people, and then you can have weaker body, weaker Kalau and bad health. Kalau misalkan kamu tidak menjalankan sila, mungkin kamu bisa melukai orang atau kamu tidak punya tubuh yang baik. Also need to have knowledge. Juga harus punya pengetahuan. You need to share with other people, Kamu harus berbagi and you need to meditate. dan kamu harus bermeditasi. So, benefits of setting a life goal, Jadi manfaat dari kamu punya tujuan hidup, you'll be able to depend on yourself. You don't need anyone to help you. kamu bisa bergantung sama dirimu sendiri, nggak perlu bantuan orang lain. You're not being careless. Kamu nggak akan ceroboh, You prepare well before that, kamu bersiap dengan baik nih sebelum kamu meninggal, and you'll be happy when you are alive. dan kamu menjadi bahagia saat kamu hidup. You discover the true refuge, which is the triple gems. Kamu menemukan perlindungan sejati untuk hidup kamu, You'll be a good citizen of your country. kamu menjadi warga negara yang baik, You'll be a role model, kamu menjadi contoh yang baik, and you have fortunate afterlife. kamu mendapatkan masa depan yang sangat keberuntung. You're getting the most from the present life Kamu mendapatkan keberuntungan yang maksimal dari hidup kamu sekarang. and obtaining wealth from both earth, sky, and space levels. Dan kamu mendapatkan dari ketiga level itu, yaitu level bumi, langit, dan juga luar angkasa. All right. So now question time. Nah, sekarang waktunya tanya jawab, teman-teman. Because last time you asked me like 20 questions I didn't have time to answer. Karena terakhir kali teman-teman tanya 20, Bante nggak bisa jawab semuanya nih. So this time I give you more space for question. Jadi kali ini Bante kasih kita waktu untuk bertanya. Okay. Any questions? Ini ada pertanyaan, teman-teman boleh taruh di kolom chat box. Atau teman-teman mungkin mau tanya sendiri kepada Bante. About the second group or maybe even the first group last time? Mungkin dari grup kedua atau grup ketiga dari yang kita bahas kemarin. Blessing number 4, live in a good environment. Atau berkah keempat, yang tinggal di tempat yang sesuai. Blessing number 5, having planted good seeds in the past. Atau berkah kelima, menanamkan berkah baik di masa hidup yang lampau. Number 6, setting proper life goal. Atau nomor keenam, yaitu kita menentukan tujuan hidup yang baik. Okay.